Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tanti Afrilia dengan NPM 10030123066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya tentang esa dan keesaan. Selamat menyaksikan. Keesaan Tuhan atau Tauhid tidak pernah dipermasalahkan keberadaan Tuhan sebagai the one dan the many. Keduanya merupakan sesuatu entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara keduanya adalah manifestasi atau tajalli. Berbeda dengan pendapat filsuf menganggap the one dan the many sebagai dua entitas yang berbeda, dan hubungan antara keduanya berdasarkan sebab akibat. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya berarti hanya Allah yang dapat memberikan pahala, hukuman, serta anugerah kepada hambanya. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai mutlak. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa ini juga tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ateisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan eksplisit melarang ataupun memberikan sanksi bagi seorang ateis. Artinya, secara hukum tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas melarang seseorang menganut paham ateisme. Konsekuensi hukum dari seseorang yang penganut paham ateisme adalah tidak dapat menikmati hak-hak yang pada umumnya bisa dinikmati mereka yang menganut agama tertentu di Indonesia. Misalnya, kesulitan mengurus perkawinan, karena menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Selain itu, akan kesulitan juga ketika mengurus dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP yang mengharuskan adanya pencantuman agama atau kepercayaan. Berbeda halnya dengan ateis yang hanya menganut paham ateisme. Penyebar paham ateisme di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi kesimpulannya, yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya berarti hanya Allah yang dapat memberi pahala, hukuman, serta anugerah kepada hambanya. Yang kedua, secara hukum tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas melarang seseorang menganut paham ateisme. Tetapi kita pun akan sulit ketika mengurus dokumen kependudukan yang mewajibkan adanya identitas agama atau kepercayaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan atau perilaku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.